Siap gerak. Lancang depan gerak. Gerak. Silakan. Belajarnya harus siap tuh belajar. Belajar. Anak-anak, sebelum kita memasuki materi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa supaya pelajaran kita hari ini mudah kita ingat dan mudah kita pahami. Sekarang kedua kelasnya tolong dipimpin doanya. Banyak yang tidak hadir. Sekarang sebelum kita melanjutkan materi, kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Ayo. Jangan ada belakang, ada depan. Indonesia Raya. Seperti biasanya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan semangat. Yuk. Yuk, mulai. 1, 2, 3. Indonesia
pintar, belajar dan berusaha. Siapa saya? Rahasia anak kita. Ayo, salah satu seorang siswa baca. Yang lain Nina, ada gambar apa nih? Coba Banu dilanjutkan. Kelasmu pintar dan Lanjutkan. apakah kamu Ada lima ya. apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Semua anak ingin pintar. Ada jelasnya, kok? Boleh lihat bukunya kalau tidak kelihatan. Jadi setiap anak itu berbeda-beda. Jadi tidak sama artinya kepintaran itu. Ya tidak pandai membaca tapi matematikanya oke, bisa. Itu berarti namanya juga kita nih manusia dan jelas pasti berbeda-beda. Akan dulu tugas dari guru supaya kita menjadi bisa dan mencari tidak bisa harus menjadi bisa. Kalau kita ingin menjelaskan atau mendengarkan guru sedang menjelaskan pembelajaran. Paham anak? Yang kedua, kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Jadi kalau ada tugas jangan main-main. Kalau diberikan tugas itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh supaya pas nak ngumpul tugas kita tidak ketinggalan. Orang ngumpul semua kita tidak ngumpul. Makanya kerjakan tugas itu harus tepat waktu. Yang ketiga, banyaklah membaca dan berlatih. Itu juga termasuk rasanya pintar. Kalau orang sering membaca dan banyak berlatih, mudah-mudahan yang tidak bisa akan menjadi bisa. Sudah itu, ada apa lagi? Jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Jadi yang tidak bisa kita pahami, kita tinggalkan. Itulah yang menyerah itu. Yang tidak bisa kita banyak-banyak bertanya kepada guru. Jangan ini dicecak pandai, padahal tidak bisa menjawabnya. Ruginya siapa? Diri sendiri. Yang keenam, atur juga waktu belajarmu dengan baik. Gimana cara mengatur waktu dengan baik, anak-anak? Jadi waktu bermain itu jangan dibuat waktu belajar. Waktu belajar jangan dibuat bermain. Kalau waktu belajar kita harus belajar. Jangan tinggalkan pelajaran itu. Apalagi kita ada waktu untuk belajar supaya kita bisa memahami pelajaran. Apa lagi? Bertanyalah kepada gurumu. Nah, sudah tadi. Bertanya kepada gurumu itu sudah tadi. Kalau bertanya kepada gurumu yang tidak bisa harus kita tanyakan. Bertemanlah dengan orang banyak. Nah, maksud itu kalau kita banyak teman bergaul kita bisa saling komunikasi, saling mengasih informasi. Itulah rahasia anak pintar. Mau jadi pintar? Inilah masalahnya. Harus ikuti masalah ini. Kalau mau jadi anak yang pintar. Kalimat
seseorang ke orang lain. Jadi itulah yang dinamakan kalimat saran. Saran itu apa sih? Saran itu apa ya? Saran itu apa? Usulan kita. Usulan. Jadi kita bisa berpendapat kita, dan kita bisa mengasih saran misalnya. Itu sarannya. Bisa dipahami kan ya? Bisa dipahami? Ya. Nah, contoh yang kedua, agar bisa saling mengenal. Itu. Tuh contoh kalimat saran. Bisa dipahami nak? Bisa? Yang tek-tek tadi bisa dipahami? Bisa? Berarti ada. Nah, kalau sudah bisa dipahami, sekarang ibu akan membagikan LKPD-nya. Kalian harus jawab sendiri kalau sudah paham. Paham belum masalah tek tadi? Bisakah kalian menentukan penyelesaian masalah tadi? Bisakah? Bisa? Yang pertama apa tadi ya kak? Pertama apa? Ada berapa tadi? Cara masalah tadi ada? Yang pertama? Yang kedua tadi? Tiga? Banyaklah membaca dan belajar. Empat? Lima? Bertanyalah kepada guru. Hah? Kamu akan belajar. Lagi? Bertanyalah apa? Soalnya berapa sawahnya? Bagus. Sawahnya harus keluarkan, yuk sawahnya. Baiklah, sekarang ibu cek apakah kalian paham, betul-betul paham. Sekarang ibu akan membagikan LKPD-nya. Masihkah ingatkah kalian tadi tentang penyelesaian masalah tadi? Ada berapa? Nah, masih ingat kan? Nah, baca lagi teks supaya bisa memilih mana di antara penyelesaian masalah, mana yang bukan. Bisa dimengerti? Ngerti kan? Nah, sekarang sedang kerjakan. Oh, baca Quran ini maka teman tinggal menggaris bawah. Garis bawahi tentang penyelesaian masalah. Namanya
membaca dan berlatih. Alhamdulillah, bertanyalah kepada guru. Waktu belajar dengan baik. Belum salah? Betul. Dari kelompok 3 betul. Sekarang kelompok 4. Ayo. Kelompok 4. Belum udah? Nah, kelompok 4 belum selesai. Kena ragu-ragu untuk maju. Sekarang kelompok 5. Yuk. Amin. Sudah kuat ya, yuk? Nah, kalian simak apakah betul penemuannya dari Amin. Jadi kalian simak, kalau salah, maka kita akan memberikan saran. Ayo. Kuat, Amin. Berapa salah? Tepuk tangan buat kelompok 5. Nah, sekarang kalian sudah paham kan penemuan yang menyebabkan masalah? Sudah semua? Kita komunikasi ya. Ibu apa? Aku yang kasih tahu. Tadi yang bermain Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kalimat syarat. Paham anak-anak masalah kalimat syarat tadi? Paham? Nah, jadi kalimat syarat itu adalah apa tadi? Kalimat yang menunjukkan permasalahan orang lain. Nah, sekarang kita hari ini belajar tentang kalimat syarat. Ibu punya tugas tadi ibu terangkan masalah kalimat syarat, lain contohkan tadi. Nah, sekarang kalian tugasnya berkelompok. Harus bekerja sama. Dibuat
gas lagi. Ya. Tunggu sebentar tekan dua. Iya.
membaca yang benar itu ada tanda-tanda koma, titik itu kita gunakan, jangan langsung. Erki, sekarang si Ibu. Beni membantu ibu guru merapikan lemari kelas. Ia melihat persediaan kertas kelas yang tinggal sedikit. Semula tersedia 500 lembar kertas, sisa kertas hanya 40 lembar. Waktu belajar masih 3 bulan. Mereka membutuhkan kertas untuk beberapa kegiatan kelas. Beni berpendapat mereka wajib menghemat kertas. Nah, sekarang kita menyelesaikan permasalahan Beni. Itu cara membaca yang benar, ayo. Titik koma itu gunakan. Benar, Ki? Yang lain seperti itu. Nah, contoh. Bantulah Beni menentukan banyak kertas awal ke banyak kertas awal yang terpakai. Perhatikan contoh berikut. Kertas tersedia ada 500. Kertas terpakai ada 460. Kertas tersisa ada 40 kertas. Halo. Nah, yang kedua, contoh yang kedua. 460 kertas yang tersedia. Kertas terpakai 420. Berarti 460 dikurang 420 sama dengan 40. Nah, itulah contoh cara penyelesaian masalah Beni. Bisa dipahami tidak? Kalau bisa, sekarang ada tugas sekali lagi, nak. Cara mengerjakan seperti itu tadi. Buat nama kelompok tadi. Sekarang materi kita hari ini selesai. Sekarang pertanyaan dari Ibu. Apa suasana pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, berarti ya kan? Apakah kamu senang ketika belajar menggunakan PowerPoint? Senang kan? Apakah belajar di sini kelompok menyenangkan? Kenapa iya? Karena dengan belajar kelompok apa? Ya kan? Jadi, asik kan belajar diskusi? Asik kan? Apakah kalian memahami materi yang dipelajari hari ini? Pahami? Jelas kan dong? Nah, jelas. Kalau jelas, saya tanyakan sekali lagi. Apa penemu kalian untuk menyelesaikan masalah tadi? Tahu, menemukan kalimat tadi. Untuk menyelesaikan masalah tadi apa kok? Silakan. Itu penemuan sudah permasalahan kita pada hari ini. Yang kedua tadi apa? Terus? Berarti Kak Farabila masih teringat dengan pelajaran yang kita bahas di pagi hari tadi. Sekarang karena materi kita sudah habis, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, biasanya diawali dengan doa.
warahmatullahi wabarakatuh.